kita udah rilis gitu kan, nanti pelan-pelan dia akan terurai sendiri. Pelan-pelan dia akan terurai sendiri. Nah, itu yang akan membuat pola negatif itu tidak berulang. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini ya. Untuk di topik kali ini saya akan share mengenai cara memutus pola yang berulang. Nah, di sini kalau misalnya kamu ataupun aku ataupun ibu-ibu yang lain ngerasain gini, aku tuh punya anak di rumah tapi anakku tuh kok pendiam banget gitu loh. Nah, ini bisa nih kita tanya. Saya mau tanya dulu nih ke kamu gitu. Ibu, kalau misalnya di rumah itu siapa yang paling banyak bicara? Kalau misalnya yang jawab 90% sih saya yang bicara dan 10% anak saya yang bicara. Nah, jadi itu kita bisa paham ya, kenapa anak kita bisa menjadi orang yang pendiam. Di sini kita bisa lakukan treatment dengan ya para bunda-bunda di rumah. Bunda harus lebih memberikan ruang untuk anak-anak bunda seperti nih, bunda jadi 10%-nya dan anak-anak menjadi 90%-nya. Berikan waktu, berikan kesempatan untuk anak-anak berbicara atau menyampaikan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Kita berikan telinga kita untuk mendengar keluh kesah dari anak-anak kita tanpa mencharge dulu. Seharusnya kamu harus jadi lebih kuat, seharusnya kamu harus begini begitu. Karena nanti dia akan merasa kayak gini, oh berarti aku nggak mampu ya, oh berarti aku harus berusaha lebih keras lagi, oh berarti aku harus lebih kuat lagi, aduh berarti aku nggak mampu selama ini. Nah, paham ya bunda-bunda di rumah ya. Oke, terus kalau ada yang nanya kayak gini nih, Kak, kenapa aku selalu di rumah itu selalu aja diomelin sama orang tua? Pokoknya orang tua tuh keras ke aku. Ini ada dua nilai di sini. Yang pertama adalah kita ditempa sama orang tua kita untuk lebih aware, untuk lebih keras lagi terhadap kehidupan. Karena apa? Karena kehidupan ini memang keras, ya teman-teman. Kehidupan ini indah. Tapi kalau kita lembek-lembek, kalau kita diterpa sama masalah sedikit, kita lembek, kayak aku dulu ya. Ini beneran ya. Terus kalau ada masalah sedikit, lesuh, gak ada semangat untuk hidup kayak gitu. Itu gimana caranya kita bisa menyikapi dunia yang keras ini nanti tanpa orang tua kayak gitu. Dikit-dikit ujung-ujungnya mau bunuh diri. Ujung-ujungnya mau frustasi, ngobat, amit-amit ya. Nah, itu yang pertama. Kenapa orang tua kita selalu aja ngomelin kita, bilang ini yang terbaik atau itu yang terbaik. Itu yang pertama. Karena orang tua kita mau kita itu keras. Orang tua kita mau kita itu siap menghadapi tantangan dunia ini nanti tanpa mereka kayak gitu. Jadi kita nggak usah kaget lagi kayak gitu. Itu yang tersirat ya, makna yang tersirat di dalam omelannya orang tua. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi orang tua kita ketika beliau kecil, orang tua kita juga merasakan hal yang sama, selalu diomelin sama nenek kita ya. Orang tua kita juga belum bisa melepaskan emosi, marahnya, dendamnya
sama nenek kita dahulu. Jadi, orang tua kita mengadopsi kemarahan, emosi, cara-cara, atau apapun yang orang tua kita dapat ketika mereka kecil. Oke, paham ya di sini? Bagaimana cara untuk memutus pola yang berulang? Caranya adalah tulus, sabar, pasrah, ikhlas. Nah, itu maksudnya apa, Kak? Tulus, sabar, pasrah, ikhlas. Tulus itu yang dalam arti kita tulus nih, ngelakuin apapun, ngerjain apapun, kita tulus. Nggak usah harapin apa-apa. Biar kita nggak sakit hati kalau kita nggak dapat balasannya, biar kita nggak kecewa, biar kita nggak marah, biar kita nggak benci kayak gitu. Oke ya. Terus sabar. Sabar. Ketika kita menerima semua anugerah, menerima apapun, kita harus sabar. Sabar yang tanpa batas. Sabar dalam arti ya udah, nggak usah kita tunggu gitu. Lepasin aja udah, lepasin. Kita sabar aja, lepasin udah. Anggap aja nggak pernah terjadi kayak gitu. Ya, anggap aja nggak pernah terjadi. Udah kita lakuin ya udah, kita sabar, lepasin kayak gitu. Nah, itu kenapa? Biar sama kayak yang pertama, kita nggak kecewa, nggak sedih, nggak marah, nggak benci kalau hal itu nggak kembali kepada kita. Kalau apapun yang kita harapin, apapun yang kita kerjain, hasilnya tidak dari hal tersebut. Tapi kan itu bisa dari semua area, semua hal, semua arah, ya. Bukan cuma dari hal tersebut. Makanya kalau kita sudah melakukan sesuatu, kita lepasin, ya, kita lakuin dengan tulus, terus kita sabar, kita lepasin, gak usah diinget-inget lagi. Yang ketiga adalah pasrah. Pasrah itu dalam arti kita berserah kepada Tuhan, bukan pasrah, udahlah, bukan pasrah yang gak ngelakuin apa-apa, enggak. Pasrah itu kita berserah kepada Tuhan, kita udah ngelakuin yang terbaik nih, ya. Kalau kita udah ngelakuin yang terbaik, ya udah, kita berpasrah, kita serahin sama Tuhan. Tuhan, aku udah ngelakuin yang terbaik. Ini adalah usahaku, kerjaku, dan untuk selanjutnya aku serahin kepadamu Tuhan. Aku berpasrah kepadamu. Hasbunallah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wal ni'mal nasir. Kalau nggak salah ya. Nah, itu berpasrah. Terus yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas menerima semuanya, ya. Ikhlas menerima apapun yang terjadi. Ada suka, ada duka, ada kecewa, ada marah, ada ada hal yang nggak enak, ya udah kita ikhlas aja terima karena kita udah paham kan ya. Kalau misalnya nih, ini seperti yang saya bilang di bab yang lalu, loopingan. Ikhlas itu kan karena kita udah paham ya, kita paham polanya, ya, paham polanya. Yang pertama adalah kita tulus, sabar, berpasrah. Jadi ikhlasnya kita itu karena kita paham. Yang pertama kita harus tulus melakukan sesuatu, terus yang kedua adalah kita harus sabar dengan hal itu. Kalau udah kita terima, udah kita kerjakan, udah lepasin. Terus yang ketiga adalah kita berpasrah. Berpasrah itu kita berserah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir ini ikhlas. Ikhlas kita udah paham. Pola yang tadi kita udah paham, kita udah terima semuanya, kita udah pasrahkan semua rasa suka, sedih, kecewa, marah itu kita udah terima, kita udah berdamai dengan rasa itu, kita udah pasrahkan, ikhlaskan, kita udah rilis gitu kan. Nanti pelan-pelan dia akan terurai sendiri. Pelan-pelan dia akan terurai sendiri. Nah, itu yang akan membuat pola negatif itu tidak berulang.